Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tematik tema 6. Anak-anakku kelas 4 di Yunus. Kali ini kita belajar tematik MUPEL IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Mari kita mulai di slide berikutnya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan dan semua makhluk hidup mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk siklus hidup atau daur hidup. Nah, proses itu dinamakan siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup hewan. Daur hidup setiap hewan berbeda-beda. Jadi, antara hewan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan dalam siklus hidup atau daur hidup. Apa saja perbedaannya? Satu, ada yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Yang kedua, ada juga yang tidak mengalami perubahan di setiap tahap hidupnya. Seperti apa? Nah, kita coba belajar tentang metamorfosis pada hewan. Jenis metamorfosis ada dua. Apa saja? Yang pertama, metamorfosis sempurna. Dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan kedua jenis metamorfosis di atas adalah pada metamorfosis sempurna, daur hidup hewan mengalami perubahan pada setiap tahapannya. Jadi, hewan tersebut hidup dari tahap awal sampai tahap akhir mengalami berbagai bentuk dalam proses daur ulang atau perkembangannya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, tidak semua tahapan daur hidupnya mengalami perubahan. Nah, ya anak-anak, kita coba lihat pada contoh berikut. Nah, di slide ini ada dua gambar yang menerangkan di sebelah kiri adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Coba kita lebih rinci atau lebih mendalami tentang metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu dinamakan metamorfosis sempurna? Karena kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur ulang. Ya, daur hidupnya, mohon maaf. Jadi, setiap perkembangannya, setiap daur hidupnya mengalami bentuk perubahan. Ya, kalian bisa dilihat. Nah, daur hidup dimulai dari kupu-kupu yang siap mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya.
telur kupu-kupu kemudian akan menetas menjadi ulat. Nah, dari telur berubah menjadi ulat. Nah, kemudian ulat-ulat ini memakan dedaunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat akan membuat kepompong dari air liurnya yang akan mengeras membentuk benang-benang. Nah, di bawahnya ini. Ya. Ulat membungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut membentuk kepompong. Nah, pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu dewasa, yaitu dengan bentuk baru. Nah, jadi benar, kupu-kupu merupakan contoh hewan yang dalam pertumbuhannya mengalami metamorfosis sempurna. Karena apa? Karena daur hidupnya kupu-kupu ini mengalami banyak perubahan. Paham ya? Kita lanjut di gambar berikutnya, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Kalian lihat ada gambar belalang. Ya, kenapa belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna? Nah, karena tidak semuanya mengalami perubahan bentuk. Diawali dengan proses bertelurnya belalang, ya, yang memerlukan waktu 3-4 hari. Nah, biasanya belalang betina meletakkan telurnya pada tanah atau tumbuhan tertentu. Kemudian telur belalang menetas menjadi nimfa, yaitu belalang muda tidak bersayap. Nah, ini di nomor 3 ini. Nah, yaitu yang bentuk tubuhnya mirip dengan induknya. Pada umumnya, proses nimfa berlangsung selama 25 sampai 40 hari, ya. Nimfa mengalami pergantian kulit sehingga berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. Jadi nomor 3 sama 4 inilah proses dari bentuk nimfa atau belalang muda ke belalang yang lebih dewasa, ya, yang bersayap. Nah, proses inilah yang tidak banyak memerlukan tahapan bentuk yang mana dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Bisa ya anak-anakku untuk membedakan hewan dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anakku, sekian materi yang Pak Guru sampaikan. Coba kalian bisa untuk belajar kembali dengan melihat materi yang nanti Pak Faris sampaikan berupa PPT atau video pembelajaran. Sekaligus kalian bisa membuka buku paket halaman 19 sampai dengan 20. Itu saja dari Pak Faris. Terima kasih. Selamat belajar, semangat. Semoga kalian diberikan kemudahan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.